Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat sepengetahuan? Pada video kali ini kita akan membahas tentang 10 kota tertua di Indonesia menurut sejarah berdirinya. Pertama ada kota Palembang. Kota Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini menjadi terbesar dan terpadat kedua di Sumatera setelah kota Medan, serta kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota ini dan beberapa kabupaten di sekitarnya, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Banjarmasin, ditingkatkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan metropolitan di Indonesia yang disebut dengan Palembang Raya atau Patung Raya Agung. Palembang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara, yaitu Kedatuan Sriwijaya yang menguasai Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9. Inilah yang menyebabkan kota ini juga dijuluk dengan Bumi Sriwijaya. Kedua ada kota Salatiga. Pada masa Hindu-Buddha, Salatiga telah menjadi daerah istimewa sebagaimana disebutkan di dalam prasasti Hampara atau prasasti Pelumpungan. Prasasti ini berangkat tahun 672 Sangka atau 750 Masehi dan ditulis dengan menggunakan huruf Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Menurut Kartoatmaja Candra Sangkala, di dalam prasasti tersebut menuju hari Jumat, tanggal 31 Asada atau 24 Juli 750 Masehi. Yang ketiga, ada kota Kediri. Pendirian kota Kediri disebutkan di dalam prasasti Kuak yang ditemukan di desa Ngabean, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1892. Prasasti ini berangkat tahun 801 Saka atau tanggal 27 Juli 879 Masehi. Kediri merupakan kota tertua yang ada di Jawa Timur. Selain itu, Kediri juga dikenal dengan nama kota Tahu Takwa. Yang keempat ada kota Magelang. Magelang merupakan kota tertua keempat di Indonesia yang lahir pada 11 April 907 Masehi. Penentuan usia itu didasarkan dari keterangan prasasti Gilikan, prasasti Po, dan prasasti Mantiasi. Ketiga prasasti itu ditulis di atas lempengan tembaga. Nama Magelang sendiri sebenarnya bertolak belakang dari berbagai sumber, yaitu cerita rakyat, legenda, dongeng, dan sebagainya. Yang kelima ada kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh dibangun oleh Sultan Johansyah pada 1205 Masehi. Saat ini, kota tersebut telah berumur 813 tahun dan menjadi salah satu kota Islam tertua yang ada di Asia Tenggara. Kota ini juga mendapatkan peran penting dalam penyebaran Islam ke seluruh wilayah Indonesia, yang menyebabkan juga disebut dengan Serabi Makkah. Yang keenam ada kota Surabaya. Sejak awal berdirinya kota Surabaya mempunyai sejarah panjang yang berhubungan dengan nilai-nilai heroisme. Inilah yang menyebabkan Surabaya kental dengan nuansa nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan tersebut salah satunya terwujud dalam peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan pada 1293. Pertempuran bersejarah tersebut lantas diabadikan sebagai tanggal berdirinya kota Surabaya hingga saat ini, yaitu pada tahun 31 Mei 1293.
Yang ketujuh ada kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau adalah salah satu kota yang berdiri di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara yang memiliki julukan Bumi Seribu Benteng. Bau-Bau mendapatkan status kota pada 21 Juni 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001. Berdasarkan perda tersebut, kota ini juga ditetapkan lahir pada 17 Oktober 1541. Yang kedelapan ada kota Ambon. Sejarah kota Ambon diawali ketika orang-orang Portugis datang mendirikan benteng di pulau ini sebagai tempat beraktivitas dalam perdagangan dan penyebaran agama. Saat itu, orang-orang Portugis sedang berada dalam konflik politik dengan para penguasa Kesultanan Ternate dan umat Islam yang berada di pantai utara Hitu. Orang Portugis pertama yang mendarat di Ambon yaitu Francisco Serrao bersama 8 orang anak buah kapalnya pada 1512. Pada akhirnya, Ambon dibentuk sebagai suatu wilayah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan setingkat dengan kota besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Yang kesembilan ada kota Tegal. Kota Tegal awalnya adalah sebuah desa bernama Tetegual yang pada 1530 telah memperlihatkan kemajuannya, termasuk wilayah Kabupaten Pemalang yang mengakui Trah atau Kerajaan Pajang. Nama Tetegual diberikan oleh seorang pedagang yang berasal dari Portugis, yaitu Tome Pires, yang singgah di pelabuhan Tegal pada 1500-an. Kata Tetegal mempunyai pengertian tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian. Yang ke-10 ada kota Padang. Jika ingin mengetahui sejarah kota Padang, kalian harus mengenal terlebih dahulu sejarah Minangkabau, yaitu kira-kira pada abad ke-15 pada masa kerajaan Minangkabau dipimpin oleh Raja Adia Tawarman. Saat itu, Padang merupakan permukiman nelayan. Berdasarkan Tabel Minangkabau, Padang disebut dengan daerah rantau. Orang yang pertama kali datang berasal Kubung 13 Solok oleh Luhuk Nantigo, yaitu tanah datar, agam, dan 50 kota. Padang menjadi daerah persinggahan sebelum bertolak ke Aceh. Sebelum abad ke-17, Padang tidak begitu penting bagi kerajaan Minangkabau karena hanya dianggap sebagai daerah rantau.